Di tengah keramaian kota, sebuah mobil mewah terbakar hebat. Semua orang panik, tapi tak seorang pun berani menolong. Di dalam mobil itu terjebak seorang nenek kaya pemilik perusahaan raksasa yang disegani banyak orang. Semua hanya menonton. Semua takut mati terbakar. Hingga tiba-tiba, seorang anak yatim yang miskin dengan pakaian lusuh berlari tanpa ragu menyelamatkannya. Tak ada yang menyangka, keberanian anak kecil ini bukan hanya menyelamatkan nyawa sang nenek, tapi juga akan mengubah nasibnya selamanya. Inilah kisah anak yatim penyelamat nenek CEO. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang bocah bernama Raffi, 14 tahun. Ia tinggal di panti asuhan sederhana setelah ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan tragis. Setiap hari, Raffi membantu orang di pasar, mengangkat barang belanjaan, atau menjual koran di perempatan jalan. Tak jarang, ia hanya diberi upah sepotong roti basi atau beberapa koin. Orang-orang sering meremehkannya. Yatim piatu itu hidupnya pasti sengsara. Tidak ada masa depan untuk anak seperti dia. Tapi Raffi tak pernah menaruh dendam. Ia hanya tersenyum, menyimpan luka itu di hati, dan terus berjuang untuk bertahan hidup. Suatu sore yang terik, jalanan kota tiba-tiba dipenuhi kerumunan. Sebuah mobil mewah berwarna hitam menabrak trotoar dan menabrak tiang listrik. Asap mengepul dari kap mesinnya, percikan api mulai terlihat. Di dalam mobil, seorang nenek tua bergaun elegan berjuang membuka sabuk pengamannya. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Ia terjebat. Orang-orang berteriak panik. Cepat, mobilnya bisa meledak. Tapi siapa yang berani mendekat? Semua hanya berdiri, merekam dengan ponsel mereka, tapi tak satu pun berani menolong. Nenek itu berteriak lirih. Tolong, tolong aku. Di kejauhan, Raffi yang baru pulang dari pasar melihat kerumunan. Tanpa berpikir panjang, ia meletakkan dagangannya dan berlari ke arah mobil itu. Raffi, jangan gila, itu berbahaya, teriak seorang pedagang. Tapi Raffi tak mendengar. Yang ada di kepalanya hanyalah, kalau tidak sekarang, nenek itu bisa mati. Ia mendekat. Asap membuat dadanya sesak, panas membakar kulitnya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu mobil yang sudah bengkok. Bu, sabar, saya bantu. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tuas pintu, sabuk pengaman yang macet akhirnya berhasil terlepas. Raffi memapah nenek itu keluar sambil batuk tersengal-sengal. Dan tepat ketika mereka sudah menjauh beberapa meter, bruh! Ledakan kecil mengguncang mobil, membuat semua orang menjerit. Semua yang tadi hanya menonton, kini ternganga. Anak itu menyelamatkan nenek itu. Nenek itu dibawa ke rumah sakit. Raffi menunggui dengan baju compang-camping penuh jelaga. Beberapa jam kemudian, nenek itu membuka mata. Ia menatap Raffi dengan mata berkilau. Siapa namamu, nak? Raffi, Bu. Kenapa kau berani menolong aku padahal orang lain menjauh? Raffi menunduk. Saya hanya tidak tega lihat orang kesakitan. Nenek itu tersenyum samar. Aku Ratna Wijaya. Orang menyebutku Ratu Bisnis, pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Tapi anehnya, semua yang mengenalku tadi justru tak berani menolong. Hanya kau, anak yatim yang tak kukenal yang rela mempertaruhkan nyawamu. Raffi hanya terdiam. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menolong salah satu orang terkaya di negeri itu. Keesokan harinya, berita tentang anak yatim menyelamatkan nenek miliarder viral di media sosial dan televisi. Foto Raffi dengan wajah penuh debu sambil memapah nenek Ratna tersebar luas. Panti asuhan tempat Raffi tinggal dipenuhi wartawan. Orang-orang yang dulu menghina kini mendadak mendekat, seolah ingin bersahabat. Namun di sisi lain, keluarga Ratna merasa resah. Anak-anak dan cucunya merasa posisi mereka sebagai pewaris terganggu. Kalau nenek sampai mengangkat anak miskin itu jadi keluarga, kita bisa kehilangan segalanya. Ujar Vina, cucu sulung Ratna, dengan wajah kesal. Ratna sering meminta Raffi menemuinya. Ia merasa nyaman dengan bocah itu. Kau mengingatkanku pada masa muda aku, nak. Dulu aku juga miskin, tapi berani. Raffi tak pernah mengharap imbalan. Ia hanya merasa senang bisa menemani Ratna. Tapi kedekatan itu membuat keluarga Ratna semakin geram. Anak itu hanya pura-pura baik. Dia pasti ingin warisan, kata salah satu anaknya. Kita harus singkirkan dia sebelum nenek makin lengket dengannya, tambah yang lain. Suatu hari beredar berita miring di media. Raffi hanya berpura-pura menolong
demi mendapatkan harta keluarga Wijaya. Wartawan menyerbu panti asuhan. Anak-anak mengejek Raffi. "Lihat tuh, si pencari warisan. Katanya pahlawan, ternyata cuma mata duitan." Raffi menangis diam-diam. Ia merasa terpojok. Namun Ratna memeluknya erat-erat. "Jangan takut, Raffi. Aku tahu siapa dirimu. Mereka boleh berkata apa saja, tapi aku percaya padamu." Beberapa bulan kemudian, Ratna jatuh sakit parah. Keluarga besarnya tidak peduli, sibuk mengurus aset dan memperebutkan warisan. Hanya Raffi yang setia menemaninya. Ia membacakan doa, menyuapi bubur, bahkan menyanyikan lagu kecil agar sang nenek tidak merasa sepi. "Raffi," bisik Ratna dengan suara lemah. "Ya, Nek. Kalau aku tiada nanti, jangan takut. Ingat, keberanianmu lebih berharga dari semua harta di dunia." Raffi menahan tangis. Ia memegang tangan nenek itu erat-erat. Saat kondisinya mulai membaik, Ratna membuat keputusan besar. Di depan seluruh keluarga, ia berkata tegas, "Mulai hari ini, aku angkat Raffi sebagai cucuku. Dia bukan hanya penyelamat nyawaku, tapi juga cahaya hidupku." Semua orang terdiam. Beberapa anaknya marah besar. "Bu, apa-apaan ini? Anak jalanan itu mau kewarisi perusahaan." Ratna menatap tajam. "Harta bisa kubagi, tapi kasih sayang dan kepercayaan hanya kuberikan pada yang tulus, dan itu ada pada Raffi." Meski ditentang, Ratna tetap teguh. Ia mengajarkan Raffi tentang bisnis, kehidupan, dan arti keberanian. Awalnya banyak orang meremehkan. Anak panti asuhan jadi pewaris? Mustahil. Tapi perlahan, Raffi membuktikan dirinya. Ia tekun belajar, rendah hati, dan selalu mengingat pesan nenek Ratna. Hati yang tulus lebih mahal dari semua emas. Bocah yatim yang dulu diremehkan, kini tumbuh menjadi sosok berani, disayangi masyarakat, dan dihormati bahkan oleh mereka yang dulu mencibirnya. Dan pada akhirnya, Raffi menyadari satu hal. Kadang, keberanian sekecil apapun mampu mengubah jalan hidup seseorang.